Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih penilaian dari sebuah obligasi. Nah, oke, kita akan bahas dulu terkait dengan dua jenis pembiayaan. Nah, kalau dikategorikan, pembiayaan itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu pembiayaan tidak langsung atau indirect financing dan juga pembiayaan langsung atau direct financing. Kita akan bahas dulu yang indirect financing. Nah, kalau yang namanya indirect, berarti kan nggak langsung. Maksudnya nggak langsung, akan ada perantara yang berdiri di tengah-tengah antara pihak satu dan pihak yang kedua, dan perantara tersebut dia itu memperoleh keuntungan, sehingga keuntungan dari pihak pemegang kas surplus akan berkurang dan pihak kas defisit harus membayar bunga lebih tinggi. Saya berikan contoh ya. Misalkan ya, ini ada PT X. Nah, PT X ini dia itu berencana ingin melakukan ekspansi bisnisnya. Akan tetapi ternyata dia itu kurang uangnya. Di lain pihak, di sini ada kas surplus yang berasal dari misalkan ya, masyarakat. Nah, perantara keuangannya itu adalah misalkan bank. Jadi gini teman-teman, di perusahaan dia itu pembiayaan yang pertama bisa dari laba yang ditahan. Jadi nanti ketika dia melakukan proses operasionalnya, melakukan penjualan dan sebagainya, dia kan nanti akan dapat laba. Nah, laba itu sebagian ada yang ditahan atau disebut juga sebagai retain earning. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan. Bisa juga dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan perusahaan itu sudah benar-benar mentok ya pembiayaannya, dia bisa melakukan yang namanya utang. Tapi hutang itu memang bagus bagi perusahaan. Karena apa? Ya kalau misalkan nih perusahaan itu utang, berarti kan yang pertama dia bisa menambah skala bisnisnya. Yang kedua, nggak terlalu banyak dana nganggur. Karena kan dia ada kewajiban untuk bayar bunga dan juga pokok hutangnya. Karena kalau misalkan di suatu perusahaan itu banyak uang yang nganggur, maka kemungkinan terjadinya fraud itu juga akan semakin tinggi. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke pembiayaan ini. Nah, di sini PT X kalau misalkan dia itu butuh uang, dia itu kan butuh pihak yang memang punya kelebihan dana. Di sini bank itu hadir sebagai mediator yang dia menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan juga pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kekurangan dana di sini adalah PT X. Nah, tapi kalau misalkan PT X ini dia itu ingin melakukan pinjaman kepada bank, dia kan harus bayar uang sebesar maaf, bukan uang, bunga sebesar 14%. Sedangkan si bank ini nanti akan kasih ke pemilik kas surplus, misalkan tabungan atau deposito dari masyarakat ya. Dia itu kan per tahun hanya ngasih 7%. Otomatis si bank itu kan dia akan untung sebesar 7%. Dan itu cukup tinggi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pembiayaan langsung. Nah, kalau di pembiayaan langsung atau direct financing, dia itu nggak ada perantara. Sehingga nanti keuntungan dari pihak pemegang kas surplus lebih besar
dan pihak kas defisit membayar bunga lebih rendah. Sebagai contoh nih ya, misal ini ada PT A. PT A ini dia itu kurang dana. Nah, untuk bisa menarik dana dari pihak yang memiliki uang yang lebih, dia itu akhirnya mengeluarkan yang namanya obligasi. Jadi obligasi itu kayak surat hutang. Nah, PTA menawarkan bunga sebesar 10% kepada si pemilik dana berlebih ini. Maka kan dua-duanya sama-sama untung. Karena apa? Kalau tadi di pembiayaan tidak langsung, si PT X yang butuh dana atau pihak yang butuh dana, dia itu kan harus bayar 14% ke perantaranya ini untuk bisa melakukan pinjaman. Sedangkan kalau dia itu langsung mengeluarkan obligasi, dia hanya perlu membayar 10%. Berarti dia sudah menghemat berapa? 4%. 4% kali berapa puluh miliar atau berapa triliun. Itu kan jumlah yang cukup signifikan ya. Nah, begitu juga dari pihak kas surplus atau pihak yang berlebih dananya. Tadi, kalau dia menginvestasikan dananya dia di bank, dia cuma dapat berapa? 7%. Lah, kalau Uwe sebagai pemilik uang yang berlebih, mending langsung beli obligasi. Karena apa? Dia dapat bunga 10%. Berarti kan lebih tinggi 3%. Kalau misalkan saya menanamkan uang saya di deposito atau tabungan di bank. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas dulu ya terkait dengan konsep dasar dari obligasi. Jadi, obligasi itu merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor. Terus teman-teman tanya, Bu, di perusahaan itu kan dia keluarkan selain mengeluarkan obligasi, dia juga mengeluarkan saham preferen, saham. Nah, Bu, kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, mana yang harus didahului? Pemilik saham kah atau pemilik obligasi kah? Jadi gini teman-teman, jika suatu perusahaan itu mengalami pailit atau kebangkrutan, urutan yang mendapatkan haknya terlebih dahulu adalah yang pertama pemilik obligasi. Karena apa? Yaitu kan utang ya, namanya utang kan wajib dibayar. Yang kedua adalah pemilik saham preferen. Dan yang ketiga baru pemilik saham. Nanti untuk detailnya kalian akan belajar semester 2 di mata kuliah manajemen keuangan. Oke, next kita balik lagi ya. Terkait dengan emitennya, obligasi itu kalau dikategorikan berdasarkan penerbitnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya corporate bond. Jadi corporate bond itu merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, namanya corporate. Baik yang berbentuk BUMN atau badan usaha milik negara dan juga badan usaha swasta. Yang kedua, ada yang namanya government bonds. Jadi, ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kalau teman-teman sering buka Instagramnya Kementerian Keuangan, dia itu sering banget nawarin, yuk kita invest di ORI, namanya Obligasi Republik Indonesia. Dan itu nilai minimalnya untuk bisa invest di ORI itu kecil. Jadi dia memang bisa menarik dari banyak kalangan. Next, ada yang namanya municipal bond. Ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang
terkait dengan kepentingan publik. Lalu, ada juga yang namanya foreign bonds. Nah, yang namanya foreign bonds itu merupakan obligasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing di pasar domestik dalam mata uang lokal. Sebagai contoh nih, Bank Mandiri, kalau teman-teman tahu, dia itu menerbitkan obligasi di Amerika dalam mata uang dolar. Dia dikenal sebagai Yankee Bond. Atau juga ada yang namanya Samurai Bond, itu di Jepang. Matador Bond, Spanyol, dan sebagainya. Nah, lalu daya tarik obligasi sebagai investasi, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, investor dapat mendapatkan pengembalian yang lebih besar daripada bunga deposito atau tabungan dan sifatnya cukup liquid sebagai suatu produk pasar modal. Nah, daya tarik obligasi sebagai surat utang adalah tingkat bunga yang dibayarkan emiten atau peminjam itu lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Dan investor obligasi tentu mengharapkan yield atau imbal hasil atas investasinya. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai obligasi, dia itu kalau berdasarkan sistem pembayaran bunganya bisa dikategorikan jadi dua. Yang pertama ada yang namanya zero coupon bonds. Kalau zero coupon bonds itu merupakan obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokoknya itu dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Next, ada yang namanya coupon bonds. Kalau coupon bonds itu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan dari si emiten atau penerbitnya. Nah, obligasi berbunga ini atau coupon bond itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya fixed coupon bond. Yang namanya fix ya, berarti kan tetap. Berarti artinya obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan nantinya doi itu akan dibayarkan secara periodik terkait dengan bunga dan pokoknya. Dan juga jenis yang kedua dari coupon bond ada yang namanya floating bond, floating coupon bond. Yang namanya floating maksudnya adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut. Biasanya dia itu didasarkan pada suatu acuan tertentu seperti ATD, average time deposit, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. Nah, teman-teman, di sini obligasi itu punya beberapa karakteristik. Jadi yang pertama ada yang namanya nilai nominal, yaitu besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Atau nilai nominal, face value, itu juga merupakan nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Lalu yang kedua, ada yang namanya tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal di mana nanti si para pemegang obligasi ini dia itu akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nominal obligasi yang dimilikinya. Nah, obligasi itu biasanya karena ini kan merupakan ya salah satu investasi jangka menengah sampai jangka panjang, biasanya dia itu punya
periode 5, 8, 10 tahun dan sebagainya. Tetapi ada juga obligasi yang jangka pendek, kayak cuma setahun, 2 tahun, dan sebagainya. Nah, teman-teman, terkait dengan tanggal jatuh tempo atau maturity, secara umum, semakin panjang waktu jatuh tempo suatu obligasi, maka akan semakin tinggi tingkat kupon yang diberikan kepada para pemegang obligasi. Kenapa, Bu? Kok semakin lama obligasinya nanti nilainya semakin tinggi? Karena kalau semakin lama obligasi itu, nanti otomatis resiko yang kemungkinan terjadinya resiko di masa depan itu kan juga akan semakin tinggi. Tentu yang namanya investor, dia itu kalau misalkan semakin tinggi resikonya, dia kan ingin dapat pengembalian yang sesuai. Jadi dia juga ingin dapat kayak jaminan yang sesuai. Makanya semakin lama durasi dari obligasi ini, semakin tinggi biasanya kupon yang diberikan. Lalu ada tingkat bunga obligasi atau biasa juga disebut sebagai kupon, atau ada juga yang menyebutnya sebagai interest rate, yaitu nilai bunga yang diterima oleh pemegang obligasi secara berkala. Lalu yang terakhir ada tanggal pembayaran bunga atau due date. Apakah bunga setahun sekali atau setahun 2 kali? Lalu pertanyaan selanjutnya, Bu, kalau misalkan saya invest di obligasi, apakah saya cuma akan dapat kupon atau bunga? Jadi nanti gini teman-teman, kalau misalkan nih kalian investasi di obligasi, imbal hasil yang akan kalian peroleh, yang pertama ada yang namanya bunga. Ini dia dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Kalau terkait dengan pembayaran bunga, itu ada yang bayar setiap 3 atau 6 bulan sekali, ada juga yang setahun sekali. Next, imbal hasil yang selanjutnya yang akan kalian peroleh adalah yang namanya capital gain. Jadi capital gain itu kalau sebelum jatuh tempo, biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder. Sehingga investor itu nanti akan punya kesempatan untuk memperoleh capital gain. Nah, capital gain itu juga akan diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon, yaitu nilai yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Kemudian, pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Lalu, yang ketiga, keuntungannya adalah hak klaim pertama. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi nanti kalau emiten atau perusahaan penerbit obligasi mengalami pilot atau kebangkrutan, maka pemegang obligasi sebagai kreditur, dia itu punya hak klaim pertama atas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, hak konversi menjadi saham untuk pemegang obligasi konversi. Jadi, obligasi itu jenisnya banyak berdasarkan hak penukarannya. Ada convertible bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk dapat mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham penerbitnya. Ada juga yang namanya exchangeable bond, callable bond, putable bond. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di materi semester depan, manajemen keuangan. Oke, lalu Bu, selain dapat keuntungan tersebut, sebetulnya kalau saya invest di obligasi, resiko apa yang akan saya hadapi? Jadi yang pertama ada yang namanya inflation risk.
Jadi inflation risk atau resiko inflasi, dia itu nanti akan mendorong turunnya daya beli masyarakat. Lalu ada juga yang namanya credit risk, resiko di mana si penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Lalu ada juga likuiditas risk, yaitu risiko yang dihadapi saat si investor tidak dapat menjual obligasinya sebelum jatuh tempo. Akan tetapi pada saat itu, investor sangat membutuhkan dana. Lalu juga ada yang namanya political risk, yaitu kemungkinan terjadinya tindakan pemerintah yang merugikan. Jadi namanya pemerintah kan kadang juga suka mengeluarkan kebijakan, dan yang seringkali kadang kebijakan tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi perusahaan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai penentuan harga wajar dari sebuah obligasi. Nah, di sini nilai obligasi kalau didasarkan perhitungannya pada pendekatan discounted cash flow, dia itu merupakan PV atau present value dari semua penerimaan akibat membeli sebuah obligasi. Nah, teman-teman, yang di PV-kan atau present value kan tuh sakjane opo aja. Yang pertama ada I-nya, yaitu serangkaian penerimaan bunga. Ini nanti di PVIFA atau Present Value Annuity. Kalian nanti di semester 3 akan diajari tentang nilai waktu uang. Ada yang namanya Future Value Annuity, PVIF, Present Value, dan juga PVIFA, Present Value Annuity. Nanti kalian akan dapat itu di semester 3. Lalu ditambahkan dengan M. M ini merupakan nilai nominal dari si obligasi itu sendiri. Ini nanti di present value kan biasa. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, ini merupakan sigma N T sama dengan 1 dari I. I itu adalah pembayaran kupon atau pembayaran bunga obligasi dibagi dengan 1 plus KD pangkat T. KD itu merupakan kayak suku bunga yang berlaku atau yield yang diharapkan oleh si investor. Terus M ini adalah nilai nominal obligasi. N itu adalah obligasi yang tersedia. Nah, kalau misalkan nih, kalian hanya diminta untuk menghitung obligasi yang punya maturity atau jangka waktu setahun. Nah, itu gampang. Tinggal I dibagi 1 plus KD pangkat 1 ditambah M per 1 plus KD pangkat 1. Lah, misalkan nih, disuruh menghitung obligasi yang dia itu punya jangka waktu 10 tahun. Wah, ya itu kalian ujian waktunya udah habis cuma untuk ngitungin. Karena kan kalau 10 tahun yang namanya sigma kan, berarti nanti I per 1 plus KD-nya berapa? Misalkan KD-nya 5%. Dipangkatkan 1. Ditambah nanti I per 1 plus 5% pangkat 2. Dan seterusnya sampai nanti pangkat 10. Kalau kayak gitu caranya, nanti keburu subuh ya, waktunya ujian keburu habis. Makanya, untuk menghemat, kalian bisa pakai nanti tabel PVIFA dan juga PVIF. Bu, tabel PVIFA, PVIF itu gimana? Nanti akan saya ajari gimana cara baca tabel PVIFA dan juga PVIF. Jelas ya? Kalau saya sih lebih suka ngitung obligasi pakai ini. Makanya kalau dulu saya ujian, ini kan sebetulnya materinya nanti akan dibahas detail lagi di manajemen keuangan. Saya kalau ujian manajemen keuangan itu pasti bawa tabel PVIF dan PVIFA. Boleh kok bawa tabel kayak gitu. Nanti di tabel itu akan sangat membantu untuk perhitungannya. Jadi kalian nggak perlu
butuh hitung-hitung manual yang menghabiskan waktu. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ke contoh soalnya. Saya langsung tulis aja ya, diketahuinya. Di sini, sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta. Berarti apa ini? M. 100 juta. Dengan bunga, I-nya itu adalah 12%. Berarti, ini kan baru diketahui dalam persen. Kita cari ya, nilai I-nya tuh berapa. Dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Ketemulah di angka 12 juta. Oke, yang selanjutnya, obligasi tersebut jatuh tempo dalam 10 tahun. Berarti N-nya 10 tahun. Obligasi tersebut membayarkan 2 kali dalam setahun. Tentukan harga wajar obligasi. Berarti yang ditanya itu apa? VB-nya berapa toh? Lalu, jika investor mengharapkan yield, berarti apa? Ini KD. KD yang pertama 14%, KD yang kedua adalah 10%. Nah, teman-teman, terkait dengan yield, itu kalimat di soal bisa beda-beda. Ada yang mengatakan yield, ada yang mengatakan nanti investor mengharapkan keuntungan yang disyaratkan. Ada juga nanti di soal yang bilang, saat ini tingkat suku bunga yang berlaku di pasar adalah misalkan 14%. Jadi nanti tolong hati-hati. Itu intinya sama aja. Oke, ini udah selesai belum, Bu? Belum. Teman-teman perhatikan ya, kalimat di sini. Obligasi tersebut nih melakukan pembayaran 2 kali dalam setahun. Nah, untuk obligasi yang melakukan pembayaran setiap semester, saya tulis di sini ya, karena pembayaran 2 kali setahun, maka I-nya itu nanti dibagi 2, sehingga 12 juta dibagi 2, sama dengan berapa? 6 juta. Next, teman-teman. Untuk N-nya, dia jangka waktu 10 tahun, tapi dia ini setiap semester bayar 2 kali. Maaf, kok setiap semester? Setiap tahun dia bayar 2 kali. Berarti total N-nya berapa? 2, karena dia setahun 2 kali bayarnya, dikali 10. 20 tahun. Jelas ya? Next. Untuk KD-nya, itu juga dibagi 2. Sehingga nanti KD1 14 per 2 sama dengan 7%. Untuk KD yang kedua 10% per 2 5%. Jelas ya untuk diketahuinya? Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membaca tabel dari present value dan juga present value annuity. Nah, tadi kalau kita lihat di rumus, kan untuk mencari harga obligasi, VB itu kan rumusnya adalah I dikalikan PVI FA KN. PVI FA itu kan merupakan present value annuity. Nah, teman-teman, itu nanti bisa lihat di tabel yang namanya tabel A4. Ingat ya, A4. Kalau present value annuity itu A4, kalau present value itu A3. Nah, sekarang cara bacanya adalah lihat periodenya berapa. Kalau tadi di soal, kan dia
jangka waktu maturity-nya 10 tahun. Tapi karena dia itu setahun dibayarkan 2 kali, N-nya kan jadi 20. Nah, teman-teman di bagian kolom, lihat untuk periode 20 tahun. Next. Tadi di soal juga diketahui jika suku bunga yang berlaku atau KD-nya itu kan ada yang 14% sama 10% ya. Tapi karena ini setahun dibayar 2 kali, berarti KD-nya kan jadi 7%. Nah, ini teman-teman lihat di bagian baris digeret sampai ketemu di angka 7%. Nanti ketemunya adalah 10,594. Cara ini cenderung lebih simple daripada kalian ngitung satu-satu. Bayangkan nih ngitung 1 plus 7% pangkat 1 ditambah 1 per 1 plus 7% pangkat 2 sampai 20. Itu kan butuh waktu yang cukup lama. Jelas ya cara baca tabelnya? Selanjutnya adalah bagaimana sih cara membaca tabel A3 atau untuk mencari nilai present value. Caranya hampir sama. Tadi kan kita periodenya 20 tahun, lalu dengan KD-nya ada yang 7%, ada yang 5%. Kita cari dulu untuk yang 7% ya. Berarti ini 7, 20. Ketemunya 0,2584. Mudah ya. Sekarang kita akan langsung ke pembahasan soal yang tadi. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ya soal yang tadi. Nah, dimulai dari perhitungan VB untuk yang KD-nya 14%. Berarti VB sama dengan, kita pakai tabel yang PVIF aja ya, biar cepet. I dikalikan PVIFA K N ditambah M dikalikan PVIF KN. Nah, tadi I-nya berapa? Di soal kan diketahui 12 juta ya. Tapi karena dia itu obligasinya dibayarkannya setahun 2 kali. Berarti berapa? 12 bagi 2. 6 juta. Nah, terus teman-teman lihat PVIFA. Kita hitung. Maaf, kita tulis. K-nya berapa? 14%. Lah, tapi kan dia setahun 2 kali, Bu. Ya, berarti 14 bagi 2. Berapa? 7%. Dibagi dengan N. Tadi ya, Bu, di soal diketahui kalau dia itu maturity-nya adalah 10 tahun. Tapi ya, dia itu setahun dibayarkan 2 kali. Berarti berapa? 10 kali 2. Periodenya jadi 20. 20 semester. Ditambah, wow, 20 semester lama juga ya. Kalau mahasiswa maksimal berapa sih? 14 semester, 7 tahun. Tapi jangan sampai ya, semoga kalian 7 atau 8 semester kuliah selesai lah ya, amin. Ini malah bahas kayak gini. Balik lagi ya. Nah, M-nya itu adalah, tadi, M itu nilai nominal. Ada juga ya, tapi di soal yang mengatakan sebagai nilai par. Hasilnya M-nya berapa tadi? 100 juta. 100 juta, terus ini PVIF sama, K-nya sama ya, 7%, 20. Nah, sekarang kita hitung. 6 juta, PVIFA. PVIFA tuh berarti toh, nanti kalian buka tabel A4. Nanti tabelnya saya lampirkan di Google Classroom. Don't worry about it. Nah, sekarang kita lihat untuk periode 20 dan K-nya 7%, ketemulah angka 10,594. Ditambah 100 juta
PVIF. PVIF tuh berarti nanti kalian lihat tabel A3. Nanti ya di tabel yang Bu Mega kasih itu kan ada A1, A2, A3, A4. Nah, kalian kalau untuk PVIF, lihat di A3, PVIFA, tabel A4. Paham ya? Nah, PVIF 20% 7 itu nanti ketemu nilai 0,2584. 0,2584. Nah, sekarang tinggal kita hitung bersama 6 juta dikalikan 10,594. Hasilnya adalah 63.564. Ditambah 100 juta dikalikan 0,2584. Hasilnya adalah 25.840.000. Berarti ini nanti totalnya adalah 63.564 ditambah 25.840. Hasilnya adalah 89.404.000. Jelas ya? Sekarang kita akan hitung untuk yang KD-nya 10%. Ini rumusnya nggak saya tulis lagi ya, untuk mempersingkat waktu. Berarti ini berapa? 6 juta I-nya sama PVIFA. Nah, sampai sini stop. Ingat, tadi ini K-nya berapa? 10%. Karena setahun 2 kali berarti 5%. Koma N-nya 20. Ditambah nilai parnya atau nilai nominalnya tadi adalah 100 juta rupiah. Dikalikan PVIF. PVIF ini sama 5% 20. Nah, ini nanti hasilnya adalah 6 juta dikali, yuk kita buka tabel A4. Di tabel A4, PVIF 25% adalah 12,462. Ditambah 100 juta PVIF, berarti tabel A3. PVIF-nya berapa? 5%, 20, 0,3769. 3769. Sekarang kita hitung sama-sama. 6 juta dikalikan 12,462. Hasilnya adalah 74.772.000 ditambah 100 juta dikalikan berapa ini? 0,3769. Hasilnya adalah 37.690.000. Sekarang kita jumlahkan ya sama yang tadi 74.772.000. 112.462.000. Jelas ya cara menghitung dari nilai obligasi. Next, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan callable bond. Jadi callable bond itu merupakan obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Nah, hak penebusan ini digunakan oleh emiten jika tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi. Dan tidak digunakan jika tingkat bunga pasar lebih tinggi pada tingkat bunga obligasi. Karena callable bond itu menguntungkan bagi emiten dan merugikan investor. Callable bond itu menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi tidak pasti. Gini teman-teman, logikanya. Tadi kan Bu Mega di slide awal jelaskan kalau misalkan obligasi itu dia tuh menguntungkan karena apa? Menguntungkan bagi dua pihak, baik itu investor maupun si emitennya. Karena emiten bisa dapat pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, tapi si investor bisa dapat tingkat
kayak bunga yang lebih tinggi. Nah, di callable bond itu terjadi pada saat ketika suku bunga di pasar itu rendah atau lebih murah daripada harga obligasi yang harus nanti dibayarkan oleh si emiten ini. Misal ya, obligasi yang ditawarkan emiten, dari awal aja. Misalkan gini, di tahun 2010 itu tingkat suku bunga yang berlaku di pasar untuk pinjaman itu adalah 8%. Nah, kalau misalkan si emiten ini, dia tuh mengeluarkan obligasi, dia bisa mengeluarkan obligasi 6%. Nah, si investor itu kalau misalkan dia nabung di bank, itu setahun misalkan cuma dapat 4%. Nah, kalau dia pakai obligasi, nanamkan uangnya di obligasi, kan dia dapat 6%. 2% lebih tinggi. Itu kasus suku bunga pasarnya lebih tinggi daripada suku bunga obligasi. Nah, tapi kebetulan misalkan 2010 dia mengeluarkan obligasi, jangka waktunya 10 tahun. Tapi sebelum 10 tahun, misalkan di tahun 2018, ternyata suku bunga di pasar itu lebih rendah. Misalkan hanya 3%. Berarti itu kan lebih besar, lebih kecil daripada suku bunga obligasinya. Berarti si perusahaan atau emitennya itu kan cenderung cari yang lebih murah, yang 3%. Maka nanti obligasinya yang telah dia terbitkan itu akan di-call lagi, ditebus sebelum jatuh tempo. Nah, kalau kayak gini, itu hanya akan menguntungkan si emitennya, tapi juga akan merugikan dari sisi investornya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ke contoh soalnya dulu. Di sini PT XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai par sebesar 1 juta. 1 juta berarti M-nya adalah 1 juta. Nilai par itu sama aja kayak nilai nominal. Nah, terus dia punya jangka waktu 20 tahun. N-nya 20. Dengan bunga, ini iya bukan J, 12%. 12%. Berarti 12% dikalikan dengan 1 juta. Sama dengan 120.000. Nah, obligasi tersebut pada akhir tahun ke-10 dapat ditebus dengan harga 1.100.000. Berarti dia adalah call price. 1.100.000. Dan suku bunga yang berlaku di pasar atau KD. Ada juga yang tadi seperti saya jelaskan, tingkat keuntungan yang disyaratkan dan sebagainya. KD-nya itu adalah 10%. Berapa harga obligasi yang sesuai? Nah, daripada kalian itu menggunakan rumus yang panjang, perhitungan yang rumit, lebih baik kita pakai rumus PVIFA dan PVIF aja. Nanti nilainya bisa dilihat di tabel. Nah, ini berarti rumusnya VB sama dengan I dikalikan PVIFA KN ditambah call price. Ini maaf bukan price ya, tapi ini PVIF KN. Terus sekarang kita hitung. I-nya tadi di soal diketahui berapa? 120.000. Terus kita tulis PVIFA K. K-nya berapa sih? K-nya adalah 10%. Ini dengan N sebesar 10. Loh Bu, kenapa N-nya 10? Maaf, ini N ini kan jangka waktu normalnya. Tapi karena dia itu di sini ada kalimat ya, dia ditebus pada tahun ke-10. Untuk membedakan notasinya saya tulis aja sebagai N besar. N besar itu merupakan grace period. Sebentar.
untuk membedakan ya antara N kecil sama N besar. Ini saya tulis grace period. Nah, di sini N-nya itu adalah berapa? 10. Ini saya tulis ulang aja, ini N besar. Biar enggak membingungkan sama rumus yang sebelumnya. Ini N besar. Ini N besar. Oke. Dan ditambah dengan call price-nya. Di sini call price-nya berapa? 1.100.000. Bentar. 1.100.000. Salah, sih. Ini nomor space deh. 1.100.000. Terus ini dikalikan dengan PVIF. Ini nggak muat, saya tulis di bawah ya. PVIF K-nya berapa? 10%, N-nya 10. Hasilnya sama dengan 120.000 dikalikan PVIFA untuk 10%, 10. Sekarang kita cari di tabel, karena ini PVIFA ya, berarti tabel A4. Di tabel A4 untuk periode 10 tahun dengan K-nya adalah 10%, hasilnya adalah 6,1446. 6,1446 ditambah 1.100.000 PVIF berarti tabel A3 untuk periode 10 dan untuk N-nya 10, 0,3885. Nah, ini nanti hasilnya adalah 120.000 dikalikan 6,1446 adalah 737.352 ditambah 1.100.000 dikalikan 0,3885. Hasilnya adalah 427.350. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah tambah 737.352 1.164.702. Jelas ya untuk mengerjakan soal yang ini. Nah, teman-teman, terkait dengan pencarian yield. Jadi, ada kalanya harga sebuah obligasi itu diberikan tanpa dinyatakan berapa besar yield-nya. Nah, untuk mencari nilai yield-nya, teman-teman itu bisa pakai metode interpolasi. Nanti teman-teman itu akan melakukan trial dan error. Jadi kan tadi rumusnya adalah bunga per 1 plus KD ditambah nominal per 1 plus KD. Nah, karena KD-nya itu nggak diketahui, maka teman-teman itu nanti harus trial error. Jadi misalkan gini, dicoba, oh kalau 4% nilainya segini, 5% segini, ternyata nilainya itu berada di antara nilai 4 dan 5%. Nanti teman-teman harus melakukan interpolasi. Nah, akan tetapi interpolasi dia itu butuh waktu yang lama untuk menebak-nebak sakjane ini lebih tepatnya berapa persen. Nah, oleh karena itu, di slide yang selanjutnya, saya akan memberikan cara singkatnya untuk mencari nilai yield-nya ini. Jadi nanti nilai yield itu bisa berbeda-beda. Kalau misalkan pakai metode interpolasi, nilainya itu bisa beda-beda. Tapi angka depannya sama. Jadi misalkan 4%, 4,0 berapa. Jadi beda di 0, berapanya. Itu tergantung dari hasil tebakan si penghitungnya.
Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai yield dalam sebuah investasi obligasi, yield itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya current yield. Oke, current yield itu merupakan imbal hasil yang diberikan obligasi pada saat ini. Yield sekarang menghubungkan kupon tahunan yang diperoleh investor obligasi dengan harga yang dibayarkan atau harga pasar obligasi. Jadi intinya current yield itu merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh si pemegang obligasi dari bunga obligasi. Gampangannya gitu. Nah, terus ada yang namanya YTC, yield to call. Yield hingga tanggal penebusan hanya ada dalam obligasi yang dapat ditebus atau callable bond. Dan yang terakhir ada yang namanya YTM, yield to maturity. YTM atau yield to maturity itu merupakan suku bunga atau tingkat keuntungan yang dinikmati oleh si pemegang obligasi atau investor pada obligasi jika obligasi tersebut disimpan hingga waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Nah, yield to maturity ini tidak lain adalah KD, bukan Krisdayanti ya. KD ini merupakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto semua penerimaan di masa yang akan datang. Karena kita itu membeli sebuah obligasi. Gimana rumusnya? Yuk, Justin, kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada persamaan praktis atau kayak gampangannya rumus simpelnya untuk mencari yield. Nah, yang pertama untuk mencari current yield, rumusnya adalah I dibagi dengan P0. I itu adalah bunga obligasi selama 1 tahun atau kupon tahunan lah ya, dibagi dengan harga obligasinya. Lalu, kalau untuk mencari yield to maturity atau YTM, rumusnya adalah C itu kupon atau bunganya ditambah dengan M dikurangi P dibagi N. M adalah nilai par atau nilai nominal. Dikurangi dengan P. P itu harga obligasi. Dibagi dengan N. N itu adalah maturity-nya. Terus dibagi dengan M plus P dibagi 2. Sekarang kita akan langsung ke contoh soal. Di sini ada ORI 005. ORI itu obligasi Republik Indonesia. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya apa? Ya untuk membiayai pembangunan yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah nih, teman-teman yang suka naik kereta ke arah Jakartaan, nanti kan kalau lewat daerah Kebumen atau Gombong ya, itu kan ada yang terowongan gitu. Nah, nanti kalau kalian lihat di sisi sebelah kanan, itu ada terowongan ini dibiayai oleh ORI bla 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 bla. ORI apa SBY? Ya ORI kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah lihat ya, nanti bisa dicek kalau misalkan teman-teman naik kereta ke arah Jakartaan. Balik lagi ya, kok malah cerita. Nah, ORI 005 tuh kodenya. Dia itu punya kupon 11,45% ditawarkan pada harga 102 pada Juni 2009. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung yield sekarang dari si obligasi tersebut berapa. Tadi, untuk mencari yield sekarang, rumusnya adalah kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Berarti kupon tahunannya berapa? 11,45% dibagi dengan harganya. Oh, sorry, ini harga obligasi enggak pakai persen ya, sis. Ini saya sensor aja, karena enggak pakai persen. Dibagi sama dengan hasilnya 11,23%. Receh lah ya untuk mencari ini. Nah, kalau ini masih receh, kita lanjut ke yang agak rumit. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan langsung ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah obligasi yang dia itu punya nilai nominal 1000 dengan bunga 18% jatuh tempo 10 tahun yang akan datang. Diasumsikan obligasi tersebut dijual di bawah
di bawah harga nilai nominal, yaitu sebesar 917,69. Nah, di sini hitunglah nilai YTM-nya. Oke, teman-teman. Sekarang kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Di sini diketahui obligasi tersebut punya nilai 1000. Berarti apa? M-nya. 1000 dengan bunga sebesar 18%. Ada yang nulisnya C atau kupon, ada yang nulisnya I, sama aja. Berarti ini nanti jangan lupa dikalikan 1000. Hasilnya adalah 180. Jatuh temponya, N-nya 10 tahun. Harga obligasi tersebut dijual di bawah harga nilai nominal, yaitu 917,69. Berarti P-nya. Sekarang kita akan cari YTM. YTM rumusnya adalah C1 ditambah M dikurangi P dibagi N dibagi dengan M ditambah P dibagi 2. Sama dengan C-nya. 180 ditambah M. M-nya berapa? 1000 dikurangi 917,69 dibagi 10 dibagi lagi 180 ditambah 979,69 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah YTM-nya ketemunya adalah ini 180 ditambah 8,213 dibagi dengan 953,845. Sehingga dapat disimpulkan YTM-nya adalah 19,73%. Jelas ya teman-teman? Oke, kalau sudah jelas, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika nanti teman-teman bingung, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.